Mata Gustav bersinar dingin. Dia menatap semua yang ada di depannya. Sudut bibirnya berlumuran darah. Meski sangat kuat, namun dia pun terluka cukup parah. Untungnya tubuhnya dilindungi oleh aura iblis dan darah Ki, ditambah kehadiran bayangan naga darah. Kalau tidak, dia pun tidak akan mampu berdiri tegak saat ini. Dia menatap bayangan naga darah yang melayang di langit. Naga darah itu terus menyerap darah Ki tanpa henti dan tubuhnya semakin membesar. Tidak hanya itu, permukaan tubuh naga darah kini ditutupi oleh lapisan demi lapisan sisik. Bahkan sisik itu memancarkan aliran cahaya emas. Gustav bergumam, apakah naga darah ini akan berwujud nyata? Banyak tokoh kuat di makam reinkarnasi pernah mengatakan bahwa makam reinkarnasi bukanlah kartu truf Gustav yang sesungguhnya. Naga darah lah yang merupakan kartu trufnya yang sejati. Naga darah ini lahir dari tubuh Gustav sendiri dan menjadi sumber kekuatannya dalam jalan pembantaian. Kalau naga darah itu berhasil sepenuhnya berevolusi dan berubah menjadi naga raksasa 9 langit, maka orang yang paling diuntungkan tentu saja Gustav. Namun saat ini, meskipun naga darah sudah menyerap begitu banyak darah Ki di sini, tampaknya masih ada sesuatu yang kurang, yang membuatnya belum bisa bertransformasi menjadi wujud nyata. Akibatnya kekuatannya pun masih belum stabil dan cukup menurun. Saat Gustav sedang merenung, Xiao Huang datang mendekat dan berkata, "Tubuhmu sangat kuat. Kali ini kita mendapatkan 15 inti iblis dari tingkat alam Kaisar Dewa. 2 iblis lainnya sempat kau hancurkan total, jadi inti iblisnya tidak bisa dikumpulkan. Adapun darah murni yang bisa digunakan untukmu sudah cukup. Semuanya dari makhluk di atas ranah alam Kaisar Dewa. Sekarang kau sebaiknya masuk ke tempat pengasingan dan berlatih. Aku dan naga darah akan menjagamu. Aku menantikan saat tubuhmu menembus ke tahap badai tubuh. Mungkin saat itu aku bisa mengujinya dengan tubuhku sendiri." Gustav memandang Xiao Huang dan mengangguk. Baiklah, tujuan terbesarnya datang ke wilayah pelatihan tubuh ini memang untuk menempa tubuhnya. Setelah menembus tahap berikutnya, dia pun akan pergi dari sini. Di kedalaman gua, Gustav berendam dalam tong kayu yang penuh dengan darah murni. Dia bermaksud menggunakan darah murni dari para binatang iblis tingkat alam Kaisar Dewa untuk menempa 5 organ dalamnya. Tubuhnya sudah sepenuhnya ditempa dalam tahap kondensasi tulang. Namun untuk melangkah ke tahap badai tubuh, dia harus menempa ke-5 organ dalamnya hingga berubah menjadi emas. Dengan begitu, bahkan kalaupun dia menghadapi serangan luar biasa kuat, organ dalamnya tidak akan hancur. Manusia berbeda dengan iblis. Bagi iblis, meski tubuh bagian atas atau bawah dihancurkan hingga menjadi kabut darah, mereka masih bisa mengandalkan darah Ki untuk beregenerasi. Namun meskipun Gustav sudah mencapai tahap kondensasi tulang tingkat 9, kalau ke-5 organ dalamnya hancur akibat serangan ekstrim, maka dia tetap akan sulit untuk bertahan hidup. Namun begitu menembus tahap badai tubuh, organ dalamnya akan diselimuti cahaya emas. Begitu tubuh emas muncul, maka dia akan berubah menjadi tubuh raja dengan kekuatan menggetarkan langit dan bumi. Tentu saja, ini hanya bisa dicapai di Gunung Kunlun. Namun kalau harus melawan darah ahli klan darah roh, para ahli itu sedikit saja kelengahan bisa berujung kehancuran total olehnya. Saat ini darah murni berpadu dengan aliran teknik kultivasi dan dengan cepat meresap ke dalam 5 organ dalam Gustav. Gustav mengerahkan teknik kultivasinya. Dia mengalirkan darah murni ke setiap organ dalam tubuhnya. Cahaya keemasan yang tidak terhitung jumlahnya mengalir ke sekujur tubuhnya. Di sekelilingnya muncul rangkaian simbol kuno yang menyelimuti tubuhnya. Pakaian Gustav sobek oleh tekanan energi dari dalam, hingga menampakkan kulitnya yang tampak keemasan dan gelombang tekanan kuat menyebar keluar hingga mengguncang gua.
Di kejauhan, di lembah retak langit, wajah Jenderal Dewa 100 Bunga atau Jenderal Bai Hua pucat pasi. Dia dalam kondisi yang sangat lemah. Di sampingnya, Jenderal Dewa Meteor mengalirkan darah dari seluruh tubuhnya. Darah Ki-nya nyaris habis sepenuhnya dan matanya penuh dengan ketakutan. Meskipun hanya sekedar menyaksikan pertempuran, Gustav mengayunkan satu pukulan dari kejauhan yang memaksa mereka berdua bertahan mati-matian. Hal itu membuat mereka terluka parah. Baru saja Jenderal Meteor menggunakan kekuatan darah Ki untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun 5.000 prajurit pasukan Liang Yuan yang dibawanya semuanya lenyap menjadi kabut darah karena satu pukulan Gustav. Jenderal Bai Hua sedikit pulih. Dengan suasana ketakutan yang luar biasa dia berkata, "Manusia itu tidak boleh dijadikan musuh. Dia terlalu kuat dan terlalu mengerikan." Seorang manusia, seorang kultivator tingkat alam Dai Yuan, ternyata memiliki kekuatan ilahi seperti itu, bahkan tidak kalah dari Raja Iblis. Kekuatan satu pukulan itu, bahkan kalau Raja Penguasa sendiri yang menerima, mungkin juga tidak akan mampu menahannya. Jenderal Bai Hua melanjutkan, "Kita harus segera kembali dan melapor kepada para penguasa, kepada Raja Penguasa. Kita tidak boleh lagi berpikir untuk menyerang Gunung Kunlun. Kekuatan umat manusia bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh ras tanaman iblis kita." Dia menatap jauh ke arah Gustav yang saat ini yakin kalau Gustav tidak mengejar mereka. Dia akhirnya menghela nafas lega. Bahkan Raja Binatang Iblis pun tidak sanggup menahan kekuatannya. "Ayo, kita segera kembali dan melapor kepada Raja. Situasinya sudah berubah. Gunung Kunlun bukanlah wilayah yang bisa disentuh oleh tempat pelatihan tubuh kita." Jenderal Bai Hua kini sepenuhnya berubah dari sikap meremehkan manusia sebelumnya. Dia menarik Jenderal Meteor dan berlari secepat mungkin. Karena kalau Gustav benar-benar mengejar, mereka pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Segera mereka berdua kembali ke istana Raja Lian Yuan. Mereka bahkan tertatih-tatih masuk ke aula utama, sehingga menarik perhatian semua jenderal, termasuk Raja Lian Yuan sendiri. Di samping salah satu jenderal mengejek sambil tertawa. "Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Jangan-jangan pasukan Tianming menyerang kalian? Kalau begitu, aku akan segera ikut bertempur dan membalas dendam bersama kalian." Jenderal lain juga menggoda sambil berkata, "Jangan buru-buru bicara soal balas dendam. Hei Meteor, Bai Hua, jangan-jangan kalian sengaja memancing pertengkaran dengan Feng Mu? Bukankah istri pangeran baru yang diangkat itu ada hubungan dengan keponakan kalian?" Andai saja Meteor dan Bai Hua tidak memulai serangan pada pasukan Tianming, mungkin mereka tidak akan sampai dihajar separah ini. Tubuh nyaris hancur, darah Ki mengering, dan kekuatan hidup hampir habis. Dengan luka seberat itu, butuh ratusan tahun untuk bisa pulih. Bisa jadi Jenderal Meteor sengaja menyelinap dan menyerang Pangeran Feng Mu demi membalas dendam karena keponakannya kehilangan calon istri. Jenderal Meteor menghardik, "Omong kosong, Lu Yuan, apa yang kau bicarakan?" Jenderal Meteor menyemburkan darah, tubuhnya nyaris ambruk, namun dia masih menunduk dan berseru keras, "Raja, keadaannya sangat gawat. Manusia itu terlalu kuat. Dia seorang diri membunuh 17 jenderal pasukan Tianming. Bahkan Pangeran Feng Mu dihancurkan olehnya hingga meledak. Dari 200.000 pasukan Tianming, lebih dari separuh sudah dibantai dan sisanya sepenuhnya tercerai-berai." Begitu kata-kata itu diucapkan, banyak jenderal lainnya tidak menunjukkan reaksi serius. Mereka malah seperti sedang menonton pertunjukan. Namun Raja Lian Yuan mengeluarkan dengusan dingin. Tekanan kuat menyebar dan membuat Jenderal Meteor berlutut di tempat. Raja Lian Yuan membentak, "Kau kira aku semudah itu dibohongi? 200.000 pasukan Tianming itu mempunyai 20 jenderal. Bahkan Pangeran Feng Mu membawa 20 tambahan jenderal lainnya.
Mereka bisa menggunakan formasi gabungan yang setara 20 jenderal. Dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menangkap satu manusia saja? Raja Lian Yuan mengulurkan tangannya dan menangkap Jenderal Meteor dari kejauhan. Dengan wajah dingin dia berkata, "Kalau kau masih tidak bicara jujur, aku akan menghabisimu sekarang juga." Jenderal Bai Hua ikut berlutut, berseru, "Raja, apa yang dikatakan Jenderal Meteor benar adanya." Dia pun memuntahkan seteguk darah. Dia dalam keadaan terluka parah dan sekarat, namun tetap berkata dengan tulus, "Manusia itu memang benar-benar membantai sebagian besar pasukan Tianming. Bahkan saat aku dan Jenderal Meteor memimpin 5.000 prajurit Lian Yuan, kami semua hancur hanya dalam satu pukulan. Kami hanya bisa bertahan hidup karena berjuang mati-matian. Mohon Raja percaya kepada kami." Raja Lian Yuan menatap dalam-dalam kedua jenderalnya. Satu orang mungkin berbohong, tapi dua sekaligus itu tidak mungkin. Dia pun melepaskan Jenderal Meteor, mengambil sebuah papan formasi, lalu memaksa keluar setetes darah murni ke atas papan itu. Papan formasi itu segera memancarkan cahaya terang. Lalu dia membentuk mudra cepat dengan jarinya dan memejamkan mata, menggunakan darah murni itu untuk melihat kembali apa yang terjadi di medan perang. Teknik ini sangat menguras energi dan vitalitas, maka dia jarang menggunakannya. Namun kalau memang seperti yang dikatakan kedua bawahannya, maka itu sepadan. Apa yang dia lihat membuatnya terkejut luar biasa. Ternyata perkataan dua jenderal itu benar adanya. Meskipun tidak bisa sepenuhnya memulihkan gambaran pertempuran, namun medan penuh mayat dan aroma darah yang pekat sudah cukup menjelaskan segalanya. Dan yang paling mencolok, di tengah kabut darah yang tidak berujung itu berdiri seorang pemuda manusia. Saat itu juga Raja Lian Yuan merasa sangat terkejut dan gentar. "Aku sudah salah menilai kalian berdua. Menghadapi makhluk sekuat iblis seperti itu, kalian bisa kembali hidup-hidup. Itu saja sudah sangat beruntung." Raja Lian Yuan melambaikan lengan bajunya. Dia mengirim dua buah-buahan kristal ke arah mereka seraya berkata, "Ini adalah buah asal. Bisa mengembalikan fondasi Dao kalian yang nyaris hancur. Tapi kalian tetap butuh waktu ratusan tahun untuk memulihkan kekuatan penuh." Keduanya menerima buah itu dan berseru, "Terima kasih Raja, terima kasih Yang Mulia." Kemudian mereka duduk diam di sudut aula. Namun para jenderal lain di dalam istana terlihat terpaku dan kebingungan. Mereka tidak percaya atas apa yang baru saja mereka dengar. Jenderal Lu Yuan buru-buru bertanya, "Raja, benarkah semua ini?" Jenderal lain juga berdiri dan bertanya, "Benarkah ada seorang manusia yang menghadapi 200.000 pasukan Tianming dan dia tidak hanya bertahan, tapi justru menyerang balik dan menghancurkan mereka?" Raja Lian Yuan mengangguk. Dia mengkonfirmasi semuanya. Dia tidak berniat menyembunyikan. Lebih dari 100.000 pasukan tewas. Peristiwa ini pasti akan mengguncang seluruh negeri pelatihan tubuh. Dan dari informasi para bawahannya, manusia itu tampaknya bernama Aldren Ye. Sejak kapan Gunung Kunlun menghasilkan talenta sehebat ini? Saat ini penasehat istana berkata, "Situasi ini sangat serius. Raja dan para jenderal, kekuatan orang itu terlalu mengerikan. Kita tidak boleh menjadikannya musuh. Kalau bisa, kita harus berusaha menariknya ke pihak kita." Raja Lian Yuan mengangguk. Benar, raja-raja istana lain juga pasti akan bergerak untuk merekrut orang ini. Jadi, urusan menaklukkan Gunung Kunlun sebaiknya jangan dibicarakan dulu. Dia merasa manusia bernama Aldren Ye itu kemungkinan besar tidak berpihak pada klan darah roh dan bahkan sangat membenci mereka. Hal itu terutama karena dia marah besar saat mendengar Pangeran Fengmu menggunakan sisa jasad manusia untuk dijadikan cangkir dari tulang, dan karena itulah dia membantai 100.000 pasukan Tianming.
Itu artinya dia mempunyai hubungan emosional yang dalam dengan umat manusia. Masalahnya, klan darah roh juga memerintahkan mereka untuk menghancurkan Gunung Kunlun. Kini mereka terjepit di antara dua pilihan yang sulit. Menghancurkan Gunung Kunlun, mungkin sebelum itu terjadi, justru Aldren Ye yang akan menghancurkan istana Lian Yuan lebih dulu. Kalau tidak menghancurkan Gunung Kunlun, klan darah roh mungkin akan menghancurkan istana Lian Yuan. Keduanya sama sulitnya sebagai pihak yang lemah. Raja Lian Yuan hanya bisa bertahan hidup di tengah tekanan dari dua sisi. Siapa tahu di belakang Aldren Ye itu berdiri seorang monster tingkat puncak alam kaisar dewa tingkat 9. Kalau benar begitu, dan dia keluar dari tempat pelatihan tubuh, bahkan Raja Iblis pun mungkin bukan tandingannya. Negeri ini bisa musnah dalam semalam. Karena itu semuanya harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Segala benda hias yang dibuat dari jasad manusia di masa lalu harus segera dihancurkan. Kalau sampai Aldren Ye tahu, dia mungkin akan langsung datang untuk membantai mereka. Setelah mengeluarkan perintah itu, Raja Lian Yuan hanya bisa menghela napas dan berkata, "Kita lihat saja dan tunggu apa yang akan terjadi. Untung yang berhadapan langsung dengan Aldren Ye bukan istana kita, tapi istana Tianming. Biar mereka yang pusing sekarang. Mungkin saja kali ini istana Tianming akan dihancurkan oleh Aldren Ye. Dan itu justru menjadi sebuah peluang bagi kita." Sementara itu di istana Tianming, terdengar suara raungan marah yang mengguncang istana. Raja Tianming murka besar. "Sialan, kalian kehilangan Pangeran Fengmu dan masih punya muka untuk kembali menghadapku?" Di tempat itu juga, dia langsung membunuh salah satu jenderalnya yang berada di alam kaisar dewa tingkat 2. Tubuhnya diliputi api dan tatapannya menyapu ke arah 20 jenderal yang tersisa di aula. Raja Tianming berteriak marah, "Kalian benar-benar hebat. Disuruh menjaga Pangeran Fengmu, tapi kalian malah membiarkannya mati. Apakah kalian tidak tahu kalau Pangeran Fengmu adalah satu-satunya anakku?" 23 jenderal di ruangan itu semuanya menundukkan kepala dalam diam. Tidak ada yang berani bicara sepatah kata pun. Dalam situasi seperti itu, jangankan menyelamatkan Pangeran Fengmu, bahkan nyawa mereka sendiri pun bisa lenyap dalam sekejap. Jenderal sekuat Tiansu yang berada di alam kaisar dewa tingkat 6 pun dibunuh seketika oleh Aldren Ye. Apalagi mereka yang kekuatannya paling-paling hanya di tingkat 2 atau 3. Saat itu juga, permaisuri pangeran masuk ke aula dengan tergesa-gesa. Dia langsung berlutut di hadapan Raja Tianming sambil berkata, "Ayahanda, kumohon bunuh manusia keji itu. Kalau dia tidak mati, maka hidupku tidak ada artinya lagi." Raja Tianming menampar permaisuri itu hingga terlempar dan memaki dengan keras, "Dasar perempuan sial, kau baru masuk ke keluarga kerajaan tapi sudah membuat anakku mati." Aura kekuatan Raja Tianming meledak dan menyebar ke seluruh istana. Auranya mengandung kehampaan dan kehancuran. Raja Tianming berteriak kembali, "Tidak ada satupun yang berhak menyentuh anakku. Tidak ada satupun." Raja Tianming mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Rambutnya terurai berantakan. Auranya kelam dan mati, seolah-olah membawa hawa kematian. Tiba-tiba dia menoleh, sorot matanya tajam seperti iblis. Dia menatap tajam ke arah para jenderalnya dan berkata dengan suara dingin, "Ini semua salah kalian. Semuanya salah kalian. Kalau saja kalian semua berani meledakkan diri, apakah anakku tidak bisa selamat? Kalau saja kalian semua menyerang bersama, dan 200.000 pasukan dikerahkan total, maka meskipun kalian semua mati, setidaknya anakku masih bisa hidup. Kalian semua sampah." Dia menghantam ke arah para jenderal dengan satu cakar mematikan. Auranya meledak brutal. Lebih dari 20 jenderal memuntahkan darah bersamaan, berhadapan dengan raja tingkat alam kaisar dewa tingkat 8.
Bisa hidup saja sudah keajaiban.